mobil yang dibangun di atas platform K-Car Jepang. Ini adalah Suzuki Espresso. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Apabila Anda bertanya-tanya kenapa namanya seperti kopi, sebenarnya Suzuki sudah suka pakai nama kopi untuk mobilnya. Contohnya seperti Suzuki Cappuccino yang muncul di tahun 1991. Bentuknya seperti Mazda RX-7 dan Toyota MR2 yang digabungkan dan dibuat jadi mini. Atapnya bisa dibuka dan mesinnya juga kecil. Nah, mungkin nama kopi ini agar mata Anda melek terus melihat Suzuki. Tapi mungkin agar gampang diingat namanya. Mungkin nanti ada Suzuki Frappuccino atau Suzuki Caramel Macchiato atau Suzuki Double Shot Ice Shaken, kesukaan kami. Kemudian tahun 2019 keluarlah Suzuki Espresso. Introducing Suzuki Espresso. Ya, pelafasannya adalah Espresso. Mungkin S-nya ini adalah Suzuki. Presso-nya itu adalah mobil yang bisa mengekspresikan diri. Tapi ternyata espresso itu terinspirasi dari kata future as concept. Jadi espresso artinya Suzuki di masa depan yang akan seperti ini. Anyway, Suzuki Espresso merupakan mobil yang langsung berhadapan dengan Renault Kwid dan Datsun Redigo. Kalau masih ada Datsun, ya berada di segmen yang lebih kecil daripada mobil LCGC yang laku di Indonesia. Pada brosurnya juga Espresso tertulis berkapasitas 4 orang. Jelas itu memang kelasnya di bawah segmen LCGC 5-seater di Indonesia. Suzuki Espresso merupakan line up terbaru dari Suzuki dan juga belum mengalami facelift. Sehingga sejarahnya belum begitu banyak. Kami akan mereview mobil ini langsung. Bagaimana rasanya mobil CBU dari India ini? Sore-sore seperti ini enaknya minum espresso. Walaupun warnanya lebih dekat ke teh tarik. Nih ya, pertama kali kami ngeliat di Gias, ngeliatnya sebel sekali sehingga pilihan kami dan Bung Fitra sama. Mobil yang paling tidak disukai di Gias adalah ini. Ya, ini mobil yang paling kami tidak favoritkan. Suzuki Espresso. Ini baru saja launching di Gias ini. Ini kenapa barengan sama semua sih? Iya nih, ya, artinya obvious banget kalau yang ini. Ya. Kan kita fair. Dengan banyak alasan. Nah, karena rasanya tuh murah sekali, materialnya murah, bodinya murah, segala macamnya kelihatannya murah. Tapi pada video ini kami akan cari positifnya di mobil ini seperti yang dilakukan Mamang Ican, ya. Langsung temukan satu positifnya, yaitu mobil ini mirip seperti K-Car. Kecil, makanya orang-orang menggemari. Makanya perkiraan kami, oh ini mobil nggak akan laku. Ternyata banyak yang beli. Salah prediksinya. Ternyata orang pada suka bentuk kecil ke K-Car-K-Caran suatu espresso. Nah, espresso ini terlahir bukan di Indonesia, bukan dirakit di Indonesia, tapi dibikin di India. Sebenarnya asal mulanya espresso untuk marketnya India. Tapi tahu-tahu dibawa ke sini. Wah, Indonesia suruh pakai espresso. Dan ternyata banyak yang beli. Heran juga, tapi anyway, kita cari tahu kenapa orang-orang pada suka ini juga. Pertama, lampu. Bolam biasa, tidak positif. Oke, skip. Bodinya lumayan keras. Ada kerasnya, positif. Bodinya tidak lembek-lembek amat. Apakah gampang digoyang-goyangin? Nggak terlalu gampang-gampang amat loh ini. Segini. Lebih gampangan gym nih goyang-goyangin begininya. Oh, spionnya manual ya. Ada positifnya manual itu. Nggak ada motor listrik yang rusak. Kalau misalnya kepentok, buar! Positif. Lampu belakang semuanya bolam biasa. Nggak positif. Rem belakang dis. Nggak deng, tromol. Nggak positif. Bagasinya nggak bisa dibuka dari luar. Nggak positif juga. Kurang ketarik dong. Ternyata harus pakai power sedikit. Itu tuasnya 11-11 sama tutup bensin. Tapi bagasinya luas. Ini stick golf ada kemungkinan muat loh, nyerong-nyerong dikit. Terus kalau dilipat, ini masih bisa lagi, tapi tidak rata lantai. Positif, bagasinya luas.
Mesin Suzuki Espresso serupa juga dengan yang dipakai oleh Suzuki Karimun Wagon R yang telah dihentikan produksinya oleh Suzuki. Kode mesinnya adalah K10B 998cc, DOHC 3 silinder, tenaganya 67 horsepower saja pada RPM 6000 dan torsi maksimalnya 90 Nm saja pada RPM 3900. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi 5-speed manual atau AGS AMT. Jujur dia, nggak pakai cover, nggak pakai apa, kabelnya kelihatan semua, tapi nggak apa-apa. Ini jadi lebih enak. Kami lebih suka ngeliat engine jujur kebuka seperti ini dibanding dengan ada tutupnya. Positif engine-nya, jujur. Nggak perlu ada peredam, berat-beratin nanti. Positif, nggak ada peredam, jadi enteng. Nih, ini unit AGS-nya nih, yang ngoper-ngoper gigi, robot tangan-tangan robotnya ada di dalam sini. Kita duduk di dalam dulu. Ya, empuk sih. Jarak dengkul dengan jok depan, posisi nyetir kami tinggi kami 174, lumayan lega, kaki lumayan lega bisa masuk, kecuali sebelah kiri ke mentok apar. Headrest-nya ini mati, nggak bisa naik turunin, dan kalau kita duduk tegak normal itu sudah kena pundak. Jadi untuk yang tingginya lebih dari kayaknya 170, lebih dari 170, pasti duduk belakang sini nggak enak karena headrest-nya kena ke di bawah leher. Dan agak tegak juga duduknya. Nggak ada armrest tentunya, tapi ada tempat naruh-naruh di sini. Di pintu sama sekali nggak ada tempat naruh-naruh, kecuali ini pegangan untuk nutup pintunya. Kaca jendelanya masih engkol di belakang. Sesuatu yang positif karena biar ada aktivitas orang belakang, ya kan? Biar ada olahraganya sedikit. Tuh. Dan tidak akan ada kerusakan elektronik di pintu. Padahal ada central lock ini. Ada ushit barnya, tidak ada lampu sama sekali di belakang. Gelap, lampu kabin hanya ada di depan. Ini nggak ada kantong-kantong juga. Ini materialnya rasanya murah ya, kainnya rasanya murah, joknya pun rasanya murah sekali. Dah, kita pindah ke depan. Iya, depannya ada langsung posisi nyetir kami. Dashboardnya ini terinspirasi mungkin sama Mini Cooper, karena ada lingkaran besar gini jadi seperti Mini, ya kan? Tuh, Mini speedometer segala macam tengah, ini juga ada di tengah speedometernya. Ya, ini speedometer, dia ada backlightnya seperti ini. Ya, ini angka speedometernya, ada MID-nya, MID-nya juga ada trip A, trip B, terus ada kehematannya juga. Average kehematannya juga ada, lumayan ada range sisa fuel di tangki. Nah, cuma kalau kita nyalain lampu nggak ada ngaruhnya apa-apa. Jadi pinggir-pinggir sini ini cuma lampu-lampu indikator saja. Head unitnya itu GVC, bukan jendelanya ada di tengah, ya kan? Kayak Jimny, kayak Mini yang dulu tuh begitu kan. AC-nya ini AC-nya menarik. AC-nya sebenarnya cukup mewah untuk ukuran mobil seperti ini. AC-nya tengah itu blower, kanan mengatur suhu. Nah, suhunya itu kalau kita kananin habis tempat merah itu beneran jadi heater yang keluar. Karena ini rakitan India dan masuk secara CBU, heater menjadi kelengkapan standar. Di India juga mempunyai beberapa daerah-daerah perbukitan dengan suhu dingin seperti di Indonesia. Ditambah juga dengan ground clearance yang tinggi ala crossover. Menjadi satu-satunya mobil yang cocok untuk Anda yang menginginkan crossover mungil di pegunungan. Kalau bisa nanjak. Oke, untuk urusan AC-nya. Walaupun lubang AC-nya posisinya aneh-aneh gitu. Gak apa-apa. Fine, bagus. Shifter ini AGS ya. AGS jadi shifternya dia nggak ada P-nya. P-nya satu-satunya di rem tangan yang kuat. Mundur ke depan, tangan robot akan ngoper ke gigi mundur, belakang D ini akan jalan seperti otomatis biasa dan kita bisa manualkan ke kiri. Kami suka plusnya itu ke belakang bukan ke depan seperti mobil rally pada umumnya. Cuma ini shifter ini kan rendah sekali nih di bawah ya. Kalau kita gini dikit kesenggol. Enggak, lagi biasa aja tadi nyetir belok kanan agak kenceng gini kesenggol. Iya. Rem tangan otot cukup solid,
Tentu dashboard tuh plastik keras semua, tapi kerasnya keras India ya. Oh, beneran keras gitu plastiknya. Kokoh. Kanan untuk lampu standar, nggak ada fog lampnya. Kiri untuk wiper, ada intermittennya wipernya, lumayan. Pintu plastik keras. Nah, kepraktisan. Ntar, tunggu. Biasanya kalau mobil India itu ada untuk naik turunin headlamp. Ini ada nggak? Ih, nggak ada loh. Tumben ini kurang India. Ini kayak ada yang lepas deh nih. Kurang kokoh ininya. Mungkin longgar kali, bisa dikencengin. Nggak masalah. Kepraktisan, ada kantong-kantong di pintu, nggak terlalu besar tapi bisa buat naruh botol. Sini buat naruh sesuatu juga bisa nih, koin atau kartu. Ada tempat, ada banyak tombol-tombol kosong di sini. Mungkin tombol-tombol untuk electric mirror. Karena ini mobil tidak pakai electric mirror, manual. Tapi kami suka ini manualnya seperti Mercy zaman dulu nih. Ada bendulan gini, bisa diatur-atur lebih akurat gitu kayaknya. Nah, sebelah kiri nggak masalah pakai gitu juga karena nyampe, coba tutup. Nyampe tuh. Praktisan lagi, ada tempat naruh-naruh di sini, 2 buah cup holder, nggak tahu muat cup beneran apa enggak, karena ini rapet banget antara kanan kiri. Ini buat naruh-naruh juga, bisa buat naruh handphone dan kawan-kawannya. Lacinya segede laci es kudu kali ini ya, segini. Tapi ini plastik lacinya tipis dan nggak enak. Material joknya, ini joknya tuh jok model headrest jadi satu, tapi nggak seperti di belakang. Kalau di belakang kan jatuh headrestnya ada di pundak sini, kalau ini masih lumayan agak lebih tinggi. Spion tengah ada day night-nya, positif. Nggak ada kaca-kaca buat dandan. Ada lampu kabin, dan ini bisa untuk door juga. Posisi nyetir. Jok ini nggak bisa dinaik turunin, cuma bisa senderan sama maju mundur. Nah, ini di posisi nyetir kami yang pas. Sebenarnya ini tidak buruk-buruk amat posisi nyetirnya. Tangan itu masih oke jaraknya dengan setir. Kaki juga udah pas segini kami. Nah, setir itu nggak bisa diapa-apain, segini aja ya, tapi udah pas kok, oke kok segini. Sekarang saatnya kita jalan nyetir espresso. Terang dikit, terang. Kok ada dia di belakang ya? Pindah ke kiri, ganggu kamera. Ini rasa setirnya udah tahu nih, nggak balik kan tuh. Suzuki banget rasanya. Ingat Ignis, tapi Ignis mendingan daripada ini. Bapak. Wah. Gampang understeer. Berisik banget sih belakang. Lagi ngetes mobil. Saya turunin, Pak. Ini mau turun kita, Dia akan ngoper 2 nggak? Oh, nggak ngoper 2 loh. Turunan tetap 1 loh nih. Nggak bisa kerem. AGS itu tidak enak. Jadi ini manual transmission, cuma koplingnya ada robot yang mencetin. Ngoper giginya ada robot yang ngoperin. Nah, kapan ngoper, kapan ngopling, kapannya itu terserah si robot, masalahnya itu begitu. Ini di lampu merah, kita bisa dengar semua motor yang ada di sini. Nah, ini ada yang 125 cc, nggak usah dilihat. Oh, ada yang knalpotnya bocor. Terus ada yang, jadi semuanya jelas terdengar dari dalam mobil ini. Kekedapan, nope, tidak. Bukan keunggulan pada mobil ini. Kita cari positifnya yang lain lagi. Nah, kalau di lampu merah seperti ini, terasa ada getaran-getaran mesin, tapi getarannya halus ya. Itu suatu yang positif. Getaran 3 silindernya halus. Tapi secara visibilitas, ini walaupun kacanya tuh berasanya kecil-kecil karena mobil kecil, roofnya juga berasa pendek. Ini masih oke, visibilitasnya masih jelas, kelihatan sono, kap mesin masih kelihatan karena ini joknya kan nggak bisa diturunin lagi, tingginya segini. Posisi duduk kami itu kap mesin tetap kelihatan jelas, ngeliat ke belakang. Selain kita bisa jelas ngelihat ke belakang, kita juga bisa ngelihat jelas bodi pintu belakang. Kenyamanannya itu sebenarnya suspensinya empuk ya, cuma karena bodinya ringan dan kecil, jadi ada rasa murahnya ini suspensi. Gimana ya rasa murah suspensi? Susah juga ngejelasin. Nah, ini kalau kita sudah nyetir di atas 70 begini,
mulai ada perasaan was-was. Itu motor tahu-tahu ngambil kiri nggak ya? Lebih khawatir. Kayak khawatir bahwa kita tuh tidak bisa menghindar. Ya rasa murah itu maksudnya tidak enak ya. Tapi masih bisa diterima karena ya ada nyamannya. Nggak seperti mobil ceper yang keras gitu, nggak. Ini masih ada nyamannya. Positif. Tapi jangan dikasih belok kenceng. Kalau dikasih belok kenceng, ya suspensi yang empuk seperti ini ditambah dengan bodi yang ringan, itu sama dengan sesuatu yang negatif untuk urusan kestabilan. Ya, biar kebalik. Nggak bisa lari lagi. Ya, jangan suka nikung-nikung kenceng pakai espresso. Waduh. Oglek-oglek begitu ya. Jangan suka nikung kenceng pakai espresso, kami ingetin lagi. Tapi ini kan review ya, kita harus tes juga seberapa kenceng mobil ini. Tapi memang ini gearboxnya si AGS ini automated manual transmission. Itu kalau ngomong gitu keren tuh, automated manual transmission. Yaitu robot yang ngoper, robot yang pindah, yang ngopling. Tapi robot itu lambat. Kita manual mode, gigi 5 kita turunin ke 4, kita ke 5, ke 3. Mulai ada rawangan mesin, kita nggak tahu RPM berapa karena nggak ada RPM-nya. Oh sebenarnya secara tenaga ini nggak buruk-buruk amat loh, masih bisa ada larinya sedikit. Sekarang gigi 4, kita gas agak dalam, dia akan nurunin gigi. Ketiga luar biasa. 3, pindah ke 4, ngoper gigi lebih dari 1 detik itu nggak bagus, lambat. Nah ini kita udah bawa alat 0-100, kita bisa tes seberapa kencang ke 100 km/jam seekor espresso. Nah ini kita set di automatic aja di D, seberapa kencang 0 ke 100 km/jam-nya seekor espresso. Mudah-mudahan tracknya cukup untuk mencapai 100 km/jam. Jadi tanpa menahan rem ya, langsung gas aja, dari rem langsung pindah ke gas. 1, 2, 3. 1, ngoper kedua, ya. Jeda lagi 3, masih baru 70. 100 dong. Oke, ada 100. Wow, ternyata espresso lebih kencang dibandingkan dengan Fortuner bensin kami yang sudah pakai ban MT. 16,18 detik 0 ke 100 km/jam seekor espresso. Nah kalau ngoper-ngopernya itu bisa lebih cepat, mungkin bisa tembus di bawah 15. Ini masalahnya di ngoper-ngoper giginya aja nih, lambat. Dan jedanya itu ngagetin, begitu ngoper tuh badan kita pasti agak ke depan sedikit. Kemudian setelah ngegas pasti kita pengen ngerem ya. Nggak ada orang yang nggak pengen ngerem. Remnya itu rasanya lumayan ada gigitnya juga ngeremnya. Aduh, gerendel-gerendel depan ice ini mengganggu sekali, getaran sampai ke dengkul. Itu karena ban yang kecil sekali sih. Bicara soal rem, ini remnya ya cukup-cukup aja lah, kan sudah ABS. Dan mobil kecil warna orange jreng begini memang banyak tidak dipedulin orang. Dia tahu-tahu keluar aja, keluar jalan, terus jalan pelan. Tahu deh emang kalau ini nabrak itu pasti ini kalah. Gas, gas, iya. Super. Tapi AGS-nya ini agak lebih cepat daripada yang kami bayangkan sih. Ini kayaknya malah lebih cepat daripada smart car, mobil smart yang dulu generasi pertama. Itu pelan sekali ngoper. Automated manual transmissionnya. Ini mendingan. Oh iya, suara klaksonnya kami belum tahu. Tin. Suara tin 1. Bisa jemput kamu gendut dulu. 2 hours later. Pakai seatbelt dong. Wah, ini lo mau ngapain, Pak? Mau jumping. Apa yang terjadi kalau misalnya kita berhenti, lepas gas, akan mundur nggak? Ih, nahan lo dia.
Ih, nahan, ngegas dikit lagi malah. Ini kalau kita lagi berhenti gini, lepas rem, mundur. Ntar. Tuh. Dia ngopling lagi loh. Mundurnya lumayan sih 2 meter tadi. Coba lagi berapa meter tadi kira-kira ya? Iya 2 meter, hampir 2 meter mundurnya. Tapi hebat loh. Nah kalau misalnya kita tahan sambil tahan rem tangan, oke, terus kita turun rem tangan. Pak. Dia nggak mendetek. Iya. Oke. Nah kalau kita nahan rem pakai kaki kiri, kita gas nggak tanpa rem tangan, kita gas aja gini. Oh bisa gitu, jadi lebih baik gitu, nahannya jangan pakai rem tangan, pakai kaki kiri. Tapi sayang pedalnya kan kecil nih, mesti gantian susah. Gitu caranya. Ya. Oke, ngerti cara kerja orang India. Overall, mengenai Suzuki Espresso, cocok untuk Anda yang tidak terlalu memikirkan fitur yang berlimpah. Dan ini juga perawatannya mudah dan murah. Mobil ini cocok untuk dipakai sehari-hari di kemacetan ibu kota. Cukup gesit untuk manuver, asal jangan manuver di kecepatan yang tinggi. Bisa jadi berguling. Tapi ya mungkin saja tidak. Fitur-fitur yang ada sudah cukup saja untuk berkomuting di dalam kota. Performa mesinnya juga tidak terlalu mengecewakan amat. Cukup ada torsinya, ya cukup saja. Konsumsi bahan bakarnya juga irit. Kami tes bahan bakarnya dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, bisa menghasilkan 22 km per liter konsumsinya. Apabila Anda berminat dengan Suzuki Espresso, Anda bisa membelinya dengan harga 155 juta untuk yang manual transmission dan 164 juta untuk yang hampir otomatis ini, AGS, AMT, seperti yang direview pada video ini. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.